Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Firdaus Nusantara dari Divisi Surveyor. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran yang berjudul tentang Hasan Al-Banna dan kemerdekaan Indonesia. Semoga video pembelajaran yang saya berikan bisa bermanfaat untuk penonton pejuang RSP. Oke, langsung saja. Pada tahun 1928 ia mendirikan dan memimpin organisasi Ikhwanul Muslimin. Lewat wadah ini, Al-Banna dan Ikhwanul dan para pendukungnya berdakwah menyeru orang-orang untuk kembali kepada Islam serta mengajak mereka untuk secara bersama-sama menegakkan kembali kemuliaan Islam dan masyarakat. Dengan bakat dan kesungguhannya serta dukungan orang-orang yang bersimpati kepadanya, Al-Banna mampu membawa Ikhwanul Muslimin menjadi sebuah organisasi besar di Mesir. Bahkan pengaruh ideologis gerakan ini bukan hanya berkembang di Mesir tetapi juga negeri-negeri Muslim lainnya. Ketika gerakan Islam ini semakin membesar, orang-orang yang berada di pusat kekuasaan Mesir termasuk penjajah Inggris mulai merasa terancam. Inggris punya banyak alasan untuk merasa khawatir terhadap gerakan ini. Ikhwanul Muslimin memiliki pemikiran yang berpengaruh luas, mempunyai organisasi yang rapi, serta bercita-cita untuk membebaskan Mesir dari negeri-negeri Muslim lainnya dari penjajahan. Berkembangnya organisasi ini merupakan ancaman bagi kepentingan penjajah di negeri itu. Peranan Hasan Al-Banna dan Ikhwanul Muslimin tidak hanya berhenti pada Mesir saja. Isu-isu dunia Islam juga menjadi perhatian serius Hasan Al-Banna, termasuk Indonesia sebagai negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia, serta Palestina yang ketika itu semakin dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Terkait Palestina, Ikhwanul Muslimin secara aktif memobilisasi usaha untuk membantu kaum muslimin di Palestina dalam menghadapi ancaman orang-orang Yahudi yang terus berdatangan ke wilayah itu. Pada tahun 1948, negara Israel secara resmi didirikan dan hal itu memicu terjadi perang Arab Israel. Ikhwanul Muslimin ikut mengirimkan anggota-anggotanya sebagai sukarelawan untuk menyertai pasukan Arab dalam menghadapi Israel. Namun tak lama setelah itu, sikap pemerintah Mesir menjadi semakin tidak bersahabat terhadap Ikhwanul Muslimin. Pengaruhnya yang semakin luas membuat pemerintah Mesir merasa terancam. Ditambah lagi dengan adanya beberapa kasus kekerasan yang melibatkan anggota Ikhwanul Muslimin yang tidak disetujui dan dikecam oleh Al-Banna sendiri sebagai hal yang bertentangan dengan agama Islam. Organisasi itu kemudian dibekukan dan anggota-anggotanya ditangkap. Harian Het Dagblad yang terbit di Batavia edisi 11 Desember 1948 ikut memberitakan pembubaran Ikhwanul Muslimin, termasuk divisi muslimahnya. Berita itu disampaikan pada bagian akhir dari sebuah artikel yang membahas tentang konflik Arab dan Israel. Organisasi itu masih menurut harian yang sama memiliki 5 buah perusahaan dagang besar, sebuah surat kabar harian, beberapa majalah, beberapa sekolah, dan beberapa klinik dan panti jompo. Hasan Al-Banna agar permohonan Hasan Al-Banna agar organisasi itu tetap diizinkan berjalan dengan menerapkan aturan agama Islam yang ketat ditolak oleh pemerintah Mesir dengan alasan mereka mencurigai adanya agenda teror tersembunyi yang dijadikan oleh Ikhwanul Muslimin. Hasan Al-Banna sendiri akhirnya ditembak oleh penembak misterius pada tanggal 12 Februari 1949 dan dibiarkan meninggal dunia tanpa perawatan di sebuah rumah sakit di Kairo. Wafatnya Al-Banna tidak membuat gerakan yang beliau dirikan ikut mati.
Ikhwanul Muslimin tetap bertahan walaupun beberapa kali mengalami represi oleh pemerintah Mesir. Berkenaan dengan Indonesia, sebagai mana yang ditulis oleh Muhammad Zain Hasan dalam bukunya Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, terbitan Bulan Bintang, Hasan Al-Banna dan Ikhwanul Muslimin termasuk yang sangat antusias dan memberi dukungan kuat bagi kemerdekaan Indonesia. Wakil Ikhwanul Muslimin sejak awal telah ikut terlibat dan membentuk panitia pembela Indonesia di gedung Sabunul Muslimin Kairo pada tanggal 16 Oktober 1945. Panitia yang dipimpin oleh Jenderal Solehab Pasha dan melibatkan banyak tokoh Mesir serta beberapa negara Arab lainnya. Itu kemudian menyusun resolusi dan usaha untuk mendukung kemerdekaan RI. Hasan Al-Banna sendiri kemudian secara aktif terlibat dalam panitia pembela Indonesia ini dan berjumpa dengan tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia yang berkunjung ke Mesir untuk menggalang dukungan bagi Indonesia. Pada bulan April 1947, delegasi pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Haji Agus Salim tiba di Mesir untuk meresmikan hubungan antara dua negara. Rombongan bertemu dengan Raja Faruk, Sekjen Liga Arab, dan beberapa tokoh lainnya. Haji Agus Salim menyampaikan rasa terima kasih Indonesia telah didukung Mesir, Liga Arab, dan banyak pihak lainnya, serta mempererat hubungan persahabatan yang sudah ada di antara mereka. Pada kesempatan itu, Haji Agus Salim juga menyempatkan diri bertemu dengan Hasan Al-Banna. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sultan Syahrir saat datang ke Kairo beberapa waktu kemudian. Ketika Belanda melakukan agresi militer yang pertama pada bulan Juli 1947, masyarakat Mesir berdemonstrasi menentang tindakan Belanda tersebut. Termasuk yang berdemonstrasi itu adalah buruh-buruh militan terutama dari Ikhwanul Muslimin, membawa bendera merah putih dan gambar-gambar Raja Faruk. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Nanti mungkin ada part 2-nya karena waktu tidak cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.